Oke, pada video kali ini kita akan membahas rangkuman PPKN bab 1 kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, tentunya ini sudah kurikulum merdeka. Oke ya, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mari kita baca sama-sama. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat serta ketetapan MPR nomor XVII-MPR-1998. Pada pembukaan tersebut ada kalimat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, yang menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Implementasi sila-sila Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Semua kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk sila pertama, dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. Ini diaplikasikan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya untuk sila kedua, dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Selanjutnya untuk sila ketiga, dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Sila keempat, dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir sila kelima, dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Aturan terkait cara penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila. Tata cara penulisan, pembacaan, dan pengucapan sila-sila Pancasila juga ada aturannya. Hal tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Pengalaman ini telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang akhirnya menjadi pandangan hidup bangsa. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bagian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Teori hierarki hukum Hans Nawiaski mengacu kepada teori norma Hans Nawiaski sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, Die Stufverordnung der Normen, atau yang bisa disebut dengan teori hierarki hukum. Terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu yang pertama ada Staatsfundamental Norm, atau bisa juga disebut dengan norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum. Ini contohnya adalah Pancasila. Selanjutnya ada yang dinamakan Staatsgrondgesetz, atau bisa juga disebut aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya ada Formelgesetz, ini bisa juga disebut dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu Verordnung dan Autonome Satzung, ini bisa juga disebut dengan aturan pelaksana atau peraturan pemerintahan atau peraturan daerah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kedudukan Pancasila dalam hierarki hukum. Dari teori tersebut, kita dapat memahami bahwa Pancasila menempati posisi Staatsfundamental Norm atau sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini tertuang juga dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dampak Pancasila sebagai sumber hukum.
Karena Pancasila sebagai sumber hukum, maka semua hukum yang ada di negara tercinta kita ini harus disusun dan dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa di era globalisasi. Era globalisasi saat ini telah menghilangkan batas-batas antar negara, membuat segala sesuatu terasa lebih bebas. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap mempertahankan jati diri dan identitas kita. Penting bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh tren global yang dapat merusak atau menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Terlebih lagi, kita harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur yang telah ada bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai tersebut. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Untuk sila pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Untuk sila kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk sila ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Untuk sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, dan untuk sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hasil karya orang lain. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas dan mulia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi cita-cita dan tujuan bangsa. Isi dan tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pentingnya cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa ini menjadi panduan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan nasional. Oke, itu tadi adalah video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.